Sekarang kita lanjutkan hadis 987. Qala rahimahullahu taala wa li Abi Dawud, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma tahfaz, apa yang kamu hafal wahai orang laki-laki yang ingin menikah?" Qala, dia mengatakan, surat Al-Baqarah, saya sudah hafal surat Al-Baqarah, wallati taliha, dan surat yang setelahnya, yaitu surat Ali Imran. Dihafal dua surat yang panjang. Qala, Rasulullah bersabda, berdirilah engkau, fa'allimha, maka ajarkanlah kepada wanita yang kamu pinang tadi, 20 ayatan, 20 ayat. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan hadis ini derajatnya dhaif. Adapun hadis yang kemarin kita baca sahih. Hadis yang kemarin kita baca hanya disebutkan fa'allimha minal Qur'an, ajarkanlah kepada calon istrimu Al-Qur'an, sebagian dari Al-Qur'an. Berapa ayat tidak disebutkan. Pada riwayat Abu Dawud disebutkan 20 ayat, tetapi penentuan 20 ayat ini dhaif, ya. Tetapi dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan hukum, karena hadisnya sahih, bahwasanya boleh kita itu menikah dengan mahar memberikan manfaat kepada istri. Tidak ada masalah. Dan manfaat itu ada dua macam. Ada manfaat dunia, ada manfaat agama. Dalam hadis ini contohnya adalah manfaat agama, mengajarkan Quran, boleh. Nah, kalau manfaat agama boleh, maka manfaat dunia jauh lebih boleh, ya, karena lebih rendah derajatnya manfaat dunia ini. Maka sebagaimana manfaat agama boleh, manfaat dunia juga diperbolehkan, mengajarkan masak dan sebagainya boleh. Hadis 988. Qala rahimahullah, wa an Amir bin Abdullah bin Zubair, an abihi, dari bapaknya yaitu Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, a'linu, umumkanlah an-nikah, nikah itu. Jadi jangan disembunyikan nikah itu, tapi diumumkan. Rawahu, telah meriwayatkan hadis ini Ahmad, Imam Ahmad dalam kitab Musnad, wa sahahahu al-Hakim, dan sudah disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Hadis ini menunjukkan perintah untuk mengumumkan nikah. Jadi nikah itu jangan disembunyikan. Kenapa? Supaya tidak terjadi suudzon. Karena kalau seorang laki-laki menikah dengan perempuan tanpa ada yang tahu, kemudian langsung boncengan ke sana kemari, ini orang akan timbul pertanyaan orang-orang. Kenapa ini laki-laki memboncengkan perempuan itu? Siapa dia? Tapi kalau sudah diumumkan ini pernikahan, maka ini sudah selesai masalah, tidak akan menimbulkan kecurigaan. Apa hukumnya mengumumkan pernikahan ini? Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, karena ini adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hukum perintah adalah apa? Hukum asalnya wajib. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya perintah ini perintahnya adalah sunnah, sehingga mereka berpendapat bahwasanya walimah itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Dan walimah itu termasuk mengumumkan pernikahan, karena kalau seseorang mengadakan walimah, ini orang-orang akan tahu semuanya, ini sudah ada pernikahan. Nah, maka mereka katakan perintah ini hukumnya sunnah, berarti walimah yang merupakan pengumuman dari pernikahan juga hukumnya sunnah. Hanya saja kita sudah tahu bahwasanya orang menikah itu disyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus ada wali dan harus ada dua orang saksi. Nah, dua orang saksi ini cukup sebagai a'linu, mengumumkan juga. Karena kalau sudah ada dua saksi, berarti sudah diketahui orang. Nah, dari dua saksi nanti akan getok tular, semuanya akan cerita ini sudah menikah. Nah, ini sudah cukup untuk mengumumkan pernikahan. Karena itu dua saksi ini hukumnya wajib dan dia termasuk mengumumkan pernikahan. Akan tetapi kalau walimah menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah, itu juga termasuk mengumumkan pernikahan. Maka bisa kita simpulkan, mengumumkan pernikahan ini ada yang wajib, yaitu dua orang saksi, ada yang sunnah, yaitu apa? Walimah, menurut mayoritas para ulama. Saya secara pribadi termasuk yang mengikuti pendapat ulama yang mengatakan walimah wajib, bukan sunnah.
Tapi kalau mayoritas ulama memang mengatakan sunnah. Nah, nanti akan kita bahas pada bab walimah apa dalilnya bahwasanya walimah itu hukumnya wajib bukan sunnah. Hadis 989. Wa an Abi Burdah ibni Abi Musa an abihi, dari bapaknya yaitu Abu Musa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha, tidak ada nikah illa biwaliyin, kecuali harus dengan wali, yaitu wali dari pihak perempuan yang menikah tadi. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wal arba'ah, dan diriwayatkan juga oleh Imam 4. Wa sahhahahu Ibnul Madini, dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnul Madini, dan juga disahihkan oleh Turmudi, Ibnu Hibban. Wa u'illa, tetapi hadis ini dianggap cacat bil irsal karena dia mursal, yaitu sanadnya terputus. Tapi kesimpulan derajatnya adalah hadis ini sahih karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain yang semisal, yang biasa disebut sebagai syahid-syahid atau hadis-hadis penguat. Yang dimaksud la nikaha, tidak ada nikah, itu maksudnya tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Dan juga harus ada 2 orang saksi, laki-laki yang adil. Kalau 2 saksi yang fasik tidak boleh, harus adil. 2 laki-laki sebagai saksi, dia orang yang suka minum minuman keras, tidak boleh. 2 orang saksi harus adil. Dalam hadis ini memang tidak disebutkan 2 orang saksi. Dalam hadis ini hanya disebutkan 1 wali saja. Tapi 2 orang saksi nanti akan kita dapatkan hadisnya yang lain yang menunjukkan bahwa 2 orang saksi hukumnya juga wajib dalam pernikahan sebagaimana wajibnya wali ini. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, siapakah walinya seorang perempuan? Walinya seorang perempuan adalah bapaknya. Ini wali yang paling kuat kewaliannya. Wali yang paling menguasai terhadap perempuan tersebut. Wali yang paling besar haknya untuk menikahkan perempuan tersebut. Karena itu wali-wali kecil setelahnya ini tidak boleh meloncati wali yang lebih besar. Kalau bapaknya masih ada, maka bapaknya yang paling berhak. Kalau bapaknya sudah tidak ada, nah bisa berpindah kepada yang lain. Apakah kepada pamannya, apakah kepada masnya, apakah kepada anaknya. Bagian berpendapat bahwa anak bisa menjadi wali nikah. Dan itulah pendapat yang benar insyaallah taala. Karena Anas bin Malik dialah yang menikahkan ibunya Ummu Sulaim, ya, maka anak laki-laki boleh menjadi wali nikah. Nah, kembali ke sini, kalau wali nikah yang lebih dekat atau lebih kuat kewaliannya masih ada, tidak boleh wali-wali kecil setelahnya kemudian meloncatinya. Sayyidina Umar pernah dilapori oleh seseorang bahwasanya ini ada seorang perempuan dinikahkan tapi tanpa wali. Walinya padahal ada, tapi dinikahkan oleh ibunya. Ibu kan bukan wali, karena wali ini harus laki-laki, ya. Waliyin, seorang wali laki-laki, dinikahkan oleh ibunya padahal walinya masih ada. Maka Sayyidina Umar marah, kemudian beliau menyuruh untuk diceraikan ini 2 orang. Nikahnya tidak sah. Kenapa? Tidak ada wali. Nah, ini sudah ada wali ibunya. Nah, wali ini bukan ibu. Ibu ini tidak memenuhi syarat wali. Maka wali ini syaratnya 1, laki-laki. Syarat yang kedua, muslim. Kalau dia kafir, dia tidak berhak untuk menjadi wali. Seorang perempuan muslimah, bapaknya kafir, bapaknya tidak boleh menjadi wali. Maka bapaknya kalau ingin menjadi wali harus masuk Islam dulu. Syarat yang ketiga ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dia harus orang adil atau tidak? Bagaimana kalau bapaknya ini seorang yang fasik? Bagaimana kalau bapaknya ini sebenarnya juga sholat 5 waktu, tapi masih minum minuman keras? Apakah boleh jadi wali atau tidak? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang lebih kuat insya Allah bahwasanya wali ini boleh seorang yang fasik apabila dia mempunyai perhatian terhadap anaknya, anak perempuannya ini. Artinya dia kalau masalah pernikahan terhadap anaknya, dia masih tetap milih-milih, menjaga. Jangan sampai anaknya dinikahi oleh orang genah. Jangan sampai dinikahi oleh orang yang seperti saya misalnya. Dia merasa dirinya saya orang fasik,
Tidak boleh anak perempuan saya ini dinikahi oleh orang yang seperti saya. Nanti apa jadinya dia kalau jadi keluarga begitu? Nah, maka kalau dia orang fasik tetapi masih menjaga anaknya, nggak apa-apa untuk menjadi wali bagi anaknya. Karena wali ini diadakan tiada lain tujuannya untuk maslahat bagi anak perempuan tersebut. Maka kalau dia masih menjaga maslahat untuk anaknya, maka dia boleh untuk menjadi wali meskipun orang yang fasik. Nah, pendapat yang lain mengatakan fasik tidak boleh jadi wali. Tapi ternyata di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan kata-kata adil. Ya, wali harus adil, nggak ada. Sementara untuk saksi Rasulullah menyebutkan harus saksi yang adil. Nah, kembali ke sini, pernah ada seorang di Solo ini menikah. Bapaknya ada, tetapi bapaknya tidak dipakai sebagai wali. Terus yang menikahkan siapa? Orang lain. Apakah pamannya ataukah masnya? Maka dilaporkan hal itu kepada Ustaz Abu Abdillah, bapak saya. Maka beliau mengatakan, ya kalau begini tidak sah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan bahwa la nikaha illa biwali. Sementara wali itu ada tingkatannya, maka tingkatan ini tidak boleh diloncati. Ya, sebagaimana sunnahnya Sayyidina Umar tadi. Lah terus bagaimana Ustaz? Ya terus sekarang kamu diulangi aja nikahnya. Bapaknya masih ada kan? Ada. Ya. Bapaknya setuju nggak kalau kamu nikahi? Ya setuju. Ya sudah, kita ulangi lagi. Ya. Diulangi akad nikahnya, kemudian bapaknya waktu itu hadir. Nah ini termasuk satu kesalahan ini. Kesalahan kenapa? Bapaknya ada, bapaknya juga membolehkan anak itu menikahi dengan laki-laki tadi. Kenapa bapaknya diloncati? Bapaknya ini boleh diloncati apabila bapaknya ini menghalang-halangi anaknya untuk menikahi seorang laki-laki yang sesuai dengan dirinya, yang sekufu, yang semartabat atau yang setingkat. Jadi misalnya ada perempuan yang baik-baik dilamar oleh laki-laki yang baik-baik, bapaknya melarang. Saya nggak mau kalau kamu dinikahi oleh laki-laki ini. Kenapa, Pak? Karena dia sholatnya terlalu rajin. Nah, mosok sebelum azan sudah datang ke masjid. Saya nggak mau kayak begitu. Nah, ini berarti bapak sing orang genah nih. Nah, masa alasan untuk tidak menikahkan kenapa? Terlalu rajin sholat jamaah ini gimana? Nah, maka bapak begini ini boleh diloncati ini. Karena dia sudah gugur haknya sebagai wali sudah gugur. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, wali untuk kemaslahatan anak. Lah ini malah tidak memberikan maslahat kepada anak, malah memberikan madarat kepada anak. Nah, ini kewaliannya gugur. Boleh diganti oleh yang lain, paman dan sebagainya, tergantung urutan siapa yang paling berhak menjadi wali setelah itu. Hadis 990. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah, monggo bersama-sama, sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini malam Jumat, Pak. Selawat ini diperintahkan pada malam Jumat. Ayyuma mura'atin, siapapun wanita nakahat, menikah bi ghairi, tanpa izni waliyiha, izin dari walinya, fanikahuha batil, maka pernikahannya adalah batil. Batil itu apa? Tidak sah. Fa in dakhala biha, apabila laki-laki itu sudah dukhul kepada perempuan itu, sudah mengumpuli, falaha, maka perempuan itu berhak mendapatkan al-mahru, mahar sempurna. Berapa maharnya? 10 juta. Harus kasih 10 juta. Kenapa? Bimastahalla, karena dia sudah menghalalkan min farjiha, farjinya perempuan tersebut, yaitu dia sudah mengumpulinya. Maka mahar ini sebagai ganti dari keperawanan yang sudah dia ambil. Fa in istajaru, apabila mereka para wali itu berbeda pendapat atau berselisih yang menyebabkan wanita ini tidak bisa menikah, fasultanu, maka penguasa adalah wali man la waliya lahu, bagi siapapun perempuan yang tidak punya wali baginya. Akhrajahul arba'ah, hadis diriwayatkan oleh Imam 4, yaitu penulis kitab-kitab sunan, illan Nasa'i, kecuali Imam Nasa'i. Wa sahahahu, dan telah disahihkan oleh Abu Awanah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini menunjukkan atau menguatkan hadis sebelumnya, bahwasanya nikah harus dengan wali
apabila tanpa wali, sebagaimana kasusnya Sayyidina Umar tadi, maka nikahnya batil sehingga Sayyidina Umar kemudian menceraikan dua orang tersebut. Bagaimana kalau terlanjur dikumpuli pada nikahnya batil? Nah, maka diceraikan, tetapi perempuan ini berhak mendapatkan mahar sempurna meskipun baru 1 malam. Dinikahkan malam Jumat ini, kemudian malam Jumat dikumpuli, Jumat pagi diketahui ternyata tanpa wali, nah, maka ini diceraikan. Kemudian mahar disempurnakan. Wah, maharnya besar ini, berapa? 10 juta. Masa semalam 10 juta? Salahmu dewe tanpa wali. Maka harus serahkan maharnya sempurna. Dan sebenarnya mahar 10 juta ini kalau dibandingkan dengan keperawanan yang dimiliki oleh perempuan ini nggak ada nilainya. Karena keperawanan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikumpuli oleh seseorang, dia sudah menjadi janda. Nah, ini tingkat janda ini tingkatan yang kalau di mata masyarakat sudah agak rendah. Sehingga mungkin kalau dia jadi janda susah untuk nikah lagi. Maka dikasihkan 10 juta sempurna semuanya. Ini tidak boleh dikurangi, tidak boleh mengatakan ini karena baru 1 malam saya kasih separuh, nggak bisa, ya, karena sudah terlanjur dikumpuli. Kemudian dalam hadis ini disebutkan, apabila para wali itu berselisih, maksudnya berselisih yang menyebabkan si perempuan tidak bisa menikah, maka boleh dia dinikahkan oleh sultan, oleh penguasa alias wali hakim. Jadi contohnya, ada seorang perempuan, bapaknya sudah mati, berarti perwalian sudah berpindah karena bapaknya sudah mati. Siapa yang jadi wali? Mas-masnya. Dia punya 5 mas. Dia serahkan kepada mas-masnya, ini urusannya. Ini, saya serahkan kepada panjenengan semua. Dinikahkan kepada siapapun. Kalau orang saleh, insya Allah saya terima. Ternyata 5 orang ini berselisih pendapat. Ojo kuwi, sehingga ojo kuwi. Nah, kabeh pilih dewi-dewi. Akhirnya perempuan itu malah nggak bisa menikah. Karena 5 orang semuanya punya pilihan yang berbeda-beda. Nah, kalau sampai perselisihan seperti ini wanita cukup memilih salah satu dari 5 pilihan tadi, sampaikan kepada Pak Hakim. Pak Hakim, ini saya mau menikah, nggak bisa. Karena 5 mas saya berselisih sendiri-sendiri. Saya pilih salah satu itu, ya tolong dinikahkan. Nah, nggak apa-apa. Kalau tidak ada wali hakim bagaimana? Boleh misalnya ustadznya, boleh misalnya pemimpin di kampung itu. Kalau di pesantren berarti ya siapa direkturnya pesantren itu, nggak ada masalah. Ini sebagaimana difatwakan oleh para ulama Mesir seperti itu. Boleh misalnya pemimpin di satu tempat tersebut. Hadis 991. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tunkah, tidak boleh dinikahkan al-ayyim, janda, hatta tusta'mar, sehingga dimusyawarai. Wala tunkah, dan tidak boleh dinikahkan al-bikru, seorang perawan, hatta tusta'dzan, sehingga dimintai izinnya. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa ilmuha, bagaimana izinnya seorang perempuan ini, seorang perempuan yang perawan ini? Qala, beliau menjawab, antaskut, kalau perempuan itu diam, itu berarti sudah mengizinkan, ya, karena dia malu untuk mengatakan saya mau. Hadis muttafaqun alaih. Ini kata guru saya Syekh Walid, ini perempuan-perempuan zaman dulu Pak, malu mengatakan mau. Kalau perempuan-perempuan zaman sekarang nggak ada malu lagi, langsung, oh nggih, langsung mawon sakniki, ya, gitu kata beliau. Wallahu a'lam, benar atau enggak? Hadis ini menunjukkan bahwasanya janda dengan perawan oleh Islam hukumnya dibedakan. Kalau janda ini harus tegas dia mengatakan saya mau. Kalau dia diam, maka tidak boleh dinikahkan. Itulah makna tustamar. Diajak musyawarah alias harus tegas betul-betul saya mengatakan saya mau. Kalau dia mengatakan tidak mau, maka dia harus dimenangkan daripada walinya. Walinya kalah. Maka masalah janda ini dia nomor 1, wali nomor 2. Pilihan janda, dia mengatakan oke atau tidak, maka wali ini harus menerima. Janda apa? Janda ini lebih berat. Tapi kalau al-bikr, maka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup dia diam saja, karena itu sudah ridho. Nah sekarang ada kasus perempuan ditawari menikah, dia perawan,
dia tidak ngomong iya, tapi juga tidak diam, malah menangis. Gimana ini Pak? Tafsiran nangis ini apa ini? Setuju apa bukan? Setuju ya? Terlalu senang sampai nangis. Ini ada perempuan nggak di belakang? Kalau ada yang berhak menjawab perempuan ini. Perempuan? Baba. Saya baca pendapat Al-Imam Sya'bi di dalam kitab Al-Musannaf. Imam Sya'bi mengatakan perempuan itu diam, atau perempuan itu nangis, atau perempuan itu ketawa atau tersenyum, hukumnya sama, yaitu apa? Setuju. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengatakan taskut, dia diam. Orang nangis itu jawab atau enggak Pak? Enggak, dia diam. Orang senyum atau ketawa sama juga, enggak menjawab, dia diam. Nah berarti mau dong. Maka perempuan hanya ada dua kemungkinan perawan ini. Ada kalanya dia menolak, dia mengatakan saya enggak mau. Ada kalanya dia tidak menolak, ada kalanya menangis atau tertawa atau diam, sama aja, berarti ridho. Karena itulah Ustadz saya, beliau kalau menawarkan seorang laki-laki kepada perempuan dan perempuannya ini menangis, maka oleh beliau segera dinikahkan. Kesuwen, ya. Dada ditunggu kesuwen, nikahkan. Ya. Dan tampaknya alhamdulillah setelah dinikahkan ya jalan nyaman-nyaman saja. Ya. Akhirnya punya anak 1, 2, 3 sampai 11, ya, ada, ya. Masya Allah. Ya. Jadi ternyata tampaknya ini fatwa sangat kuat bahwasanya perempuan kalau menangis itu sama dengan diam, ya, yaitu bahwasanya dia sudah ridho. Meskipun sebagian ulama berpendapat menangis itu dibagi dua. Kalau itu tetesan air matanya ini panas, berarti dia tidak ridho. Kalau dingin, berarti dia ridho. Nah, saya nggak paham panas dingin pripun. Napa dites ngoten? Ya. Pakai alat untuk ngetes panas dingin badan. Allah Allah. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi saya lebih cocok pendapat Imam Sya'bi tadi. Nangis, diam, ketawa, hukumnya sama, yaitu ridho. Ya. Mari kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini faedah dari sisi sanad. Abu Hurairah diperselisihkan namanya oleh para ulama, siapa dia? Mayoritas ulama berpendapat namanya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Tetapi perselisihan para ulama tentang namanya sangat banyak sekali, sehingga sampai ada puluhan pendapat para ulama siapa namanya Abu Hurairah ini. Dan Abu Hurairah ini sebelum dia masuk Islam namanya adalah Abdul Uzza atau Abdul Syams. Kemudian oleh Nabi SAW diganti, tidak boleh Abdul Syams, ya, Abdurrahman. Namanya ketika dia masih jahiliyah dipanggil Abul Aswad. Maka ketika dia sudah masuk Islam oleh Nabi dipanggil Abu Hurairah karena suka bawa kucing taruh di sini. Kemana-mana pergi kucing bawa di sini, senang sama kucing dia. Nah, maka oleh Nabi SAW dipanggil Abu Hurairah bapaknya kucing. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan apabila ada satu hadis dibacakan dan kita belum paham, hendaklah bertanya. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa idmuha? Bagaimana seorang wanita perawan itu mengizinkan untuk dinikahkan? Ini para sahabat bertanya. Jadi kalau ada hadis yang dibacakan kita belum paham, jangan diam, tanyakan. Karena ini adalah petuah-petuah sabda-sabda Nabi SAW. Kalau kita tidak paham, kemudian kita amalkan sesuai nalar kita sendiri, ngawur nanti jadinya bisa salah. Kita bisa menginginkan untuk mengamalkan sunnah, tapi malah jadi kacau pengamalannya tidak benar. Kalau kita memahami dengan akal kita sendiri, sementara kita tidak paham, maka tanyakan apa yang belum paham dari hadis-hadis Nabi SAW yang kita baca atau kita dengar. Hadis 992. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-sayyibu, seorang janda itu ahaku lebih berhak binafsiha terhadap dirinya sendiri min waliha daripada walinya, wal bikru adapun perawan itu tustakmar dimintai izin,
Kalau tustakmar yang pertama tadi artinya dimintai musyawarah karena untuk janda. Okay? Sementara di sini tustakmar yang kedua diartikan dimintai izin karena ini untuk al-bikr, perawan. Wa idnuha, dan izinnya dari perempuan perawan tadi adalah sukutuha, diamnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dalam satu lafal yang lain, laisa lil waliyyi, wali tidak memiliki ma'as sayyibi, bersama janda, amrun, urusan. Artinya janda lebih berhak daripada walinya. Wal yatimah, adapun anak yatim, perempuan yatim, yatim itu berarti masih kecil, ya. Karena disebut yatim itu kalau belum balik. Kalau sudah balik, sudah tidak yatim lagi. Nah, anak yatim yang belum balik, kalau dilamar oleh seorang perempuan, seorang laki-laki, maka tustakmar. Itu juga harus dimintai izin juga sama. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini disalahpahami oleh sebagian mazhab. Mazhab Hanafi mengatakan, seorang perempuan, apalagi janda, dia boleh untuk menikahkan dirinya sendiri, tidak perlu kepada wali. Maka seorang janda misalnya bertemu dengan laki-laki, laki-laki mengatakan, "Bu, nikah sama saya mau enggak?" "Oh ya mau, saya nikahkan engkau dengan saya." Udah sah. Karena dia sudah mengatakan, "Saya nikahkan engkau dengan saya," dan si laki-laki sudah menjawab, "Ya, saya terima." Nah, maka sudah sah jadi suami istri. Ini menurut mazhab Hanafi. Ini enggak benar. Mereka salah paham kenapa? Karena hadis yang kedua ini. Hadis kedua mengatakan, "Laisa lil waliyyi ma'as sayyibi amrun." Wali tidak memiliki urusan terhadap janda. Berarti seolah-olah apa? Janda tidak perlu kepada wali karena wali tidak punya urusan. Nah, ini pemahaman yang salah. Cara memahaminya jangan seperti itu. Kenapa? Karena hadis Nabi itu, sebagaimana kata Imam Ahmad, al-haditsu yufassiru ba'duhu ba'dhan. Hadis Nabi itu satu sama lain saling menafsirkan. Ini hadis mengatakan begini, ini hadis mengatakan begini. Padahal tujuannya adalah sama. Nah, maka kalau ada satu hadis yang kurang jelas, pahamilah dengan hadis yang lebih jelas. Di sini ada hadis Nabi sangat jelas. As-sayyibu ahaqqu binafsiha min waliyha. Ini lafalnya juga sahih ini. Nah, inilah yang harus kita pahami. As-sayyibu, janda itu, ahaqqu, lebih berhak, binafsiha, terhadap dirinya sendiri, min waliha, daripada walinya. Jadi walinya pula punya hak enggak? Punya. Karena kata-kata ahaqqu, lebih berhak, lebih. Ini berarti menunjukkan bahwasanya dua-duanya punya hak. Kalau satunya tidak punya hak, satunya punya hak, ini tidak bisa dikatakan lebih, enggak bisa. Misalnya, ada orang gendut, ada orang kurus. Kemudian dia katakan ini lebih gendut daripada ini. Ini enggak benar. Karena satunya kurus. Tapi kalau satunya gendut dan satunya gembrot, nah ini boleh kita mengatakan ini lebih gendut daripada ini. Karena satunya gendut tapi satunya lebih gendut, yaitu gembrot. Tapi kalau satu kurus nggak bisa dikatakan lebih. Demikian juga di sini. As-sayyib ahaqqu, janda itu lebih berhak daripada wali. Berarti wali juga punya hak, tapi haknya di bawah. Karena itu salah paham kalau dikatakan janda bisa menikahkan dirinya sendiri. Nggak benar. Perempuan itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Perempuan hanya bisa dinikahkan. Menikahkan nggak bisa. Baik itu menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan orang lain. Seperti kasusnya Sayyidina Umar tadi. Ada wanita menikahkan anaknya. Nah, ini nggak bisa. Tidak diterima oleh Sayyidina Umar. Bahkan dibatalkan pernikahannya oleh Sayyidina Umar. Karena tidak sah. Baik, inilah cara kita memahami hadis Nabi SAW. Kalimat yang kedua, laisa ma'lil waliyyi ma'as sayyibi amrun, dipahami dengan kalimat yang pertama, yaitu as-sayyibu ahaqqu binafsiha min waliyha. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwasanya al-yatimatu tustamar. Bahwasanya kalau ada seorang anak yatim, dia belum balik, akan dinikahi, tapi sudah bisa menjawab pertanyaan setuju atau tidak, maka tetap diminta izin. Misalnya seorang perempuan usia 12 tahun, baliknya usia berapa? Anggaplah usia 15 tahun dia baru balik, 12 tahun dia belum balik, belum haid, belum keluar bulu pada kemaluannya, belum usia 15 tahun, berarti kan belum balik.
Nah, dilamar oleh seseorang. Nah, tanya dulu. Kamu sudah usia 12 tahun. Rata-rata usiamu di desa ini sudah menikah. Nah, ini ada orang melamar engkau, mau tidak? Nah, maka anak yatim ini tidak boleh dipaksa. Tidak boleh gara-gara dia sudah tidak punya bapak lagi, maka dipaksa saja. Pokoknya harus menikah supaya tidak menjadi beban terhadap orang lain. Tidak bisa. Harus tustamar, harus dimintai izin juga. Saya tadi mengatakan yatim itu batasnya adalah ketika belum balik. Kalau sudah balik berarti sudah tidak yatim lagi. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dalam kitab Sunan. La yutma, sudah tidak ada yatim lagi. Ba'da ihtilam, setelah mimpi basah, setelah tanda balik muncul. Wala sumata yaumin, tidak boleh sengaja diam sehari. Ilal lail, sampai malam, ya, puasa bicara, enggak ada. Hadis riwayat Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib, sahih. Nah, inilah dalilnya bahwasanya yatim itu batasnya adalah ketika sudah balik, maka sudah tidak dikatakan yatim lagi. Hadis 993. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzawwij, tidak boleh menikahkan al-mar'atu, seorang perempuan itu, al-mar'ata, terhadap perempuan yang lain. Wala tuzawwij, dan tidak boleh menikahkan al-mar'atu, wanita itu, nafsaha, terhadap dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daraqutni, dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang thiqah. Hadis ini selain menolak mazhab Hanafi yang mengatakan tadi bahwasanya janda boleh menikahkan dirinya sendiri, hadis ini juga menolak pendapat Imam Malik bahwasanya perempuan itu dibagi dua, kata beliau. Perempuan yang cerdas dan perempuan yang tidak. Kalau perempuan itu cerdas, rasyidah, maka dia boleh untuk menikahkan dirinya sendiri. Karena dia bisa milih, ya, oh ini cocok untuk saya, ini tidak. Maka kalau dia rasyidah, cerdas, atau dia adalah syarifah, ya, syarifah, yaitu wanita yang punya kedudukan yang mulia, bukan yang safilah, bukan yang rendah, maka dia boleh untuk menikahkan dirinya sendiri. Ini enggak benar, ya. Karena di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tuzawwijul mar'atul mar'ata, umum, semua perempuan, baik itu janda maupun perawan sama, baik itu cerdas rasyidah atau tidak cerdas sama, baik itu syarifah mulia atau tidak mulia sama, ya. Tidak ada bedanya. Harus yang menikahkan itu adalah seorang laki-laki wali. Karena Rasul sudah mengatakan la nikaha illa biwali tadi. Ya, wali artinya laki-laki yang menjadi wali. Nah, perempuan ini berarti tidak memenuhi syarat karena dia bukan laki-laki. Hadis 994. Wa an Nafi'in 'an Ibnu Umar qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an asy-syighar, dari pernikahan syighar. Hadisnya titik sampai di sini. Kemudian Imam Nafi' yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, wasyigharu, dan pernikahan syighar adalah ayyuzawwijar rajul, bahwasanya seseorang itu menikahkan ibnatahu, putrinya, ala, atas syarat ayyuzawwijahul akhar, bahwasanya orang lain itu menikahkan kepada dia ibnatahu, putrinya juga. Walaysa bainahuma shadaq, sementara tidak ada mahar di antara keduanya. Hadis muttafaqun alaih. Wattafaqa, dan keduanya Bukhari Muslim sepakat, min wajhin akhar, dari jalur yang lain, ala anna, bahwasanya tafsir syighar, penjelasan kata-kata syighar tadi, min kalami Nafi', dari perkataan Imam Nafi', bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwasanya pernikahan yang bersifat mendolimi kepada pengantin perempuan tidak boleh. Ini dilakukan di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah ada pernikahan syighar. Misalnya saya dengan teman saya katakan kepada teman saya nikahkan putriku dengan engkau. Syaratnya putrimu kamu nikahkan juga dengan saya. Enggak perlu mahar. Jadi seolah-olah apa? Tukar menukar putri. Saya punya putri, saya berikan kepada engkau. Engkau punya putri, berikan kepada saya. Nah, ini tukar menukar putri.
Ini yang diuntungkan yang laki-laki. Perempuannya miskin dia, kasihan dia, tidak punya mahar sama sekali. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya mahar itu hak milik siapa? Hak milik perempuan. Bukan hak milik bapaknya perempuan, bukan. Karena itu bapak ini tidak berhak untuk menetapkan mahar tambahan. Misalnya perempuan sudah oke, mau menikah, maharnya berapa? 1 juta. Bapaknya nambahi, tambah 15 juta. Akhirnya si laki-laki nggak bisa, karena dia nggak punya uang 15 juta. Nah, makanya nggak boleh seperti ini. Ini mahar itu haknya perempuan. Perempuan sudah ridho 1 juta, udah nikahkan. Bapak nggak boleh nambah-nambahi. Kalau dia mau nambah-nambahi, sementara laki-lakinya mampu, nggak ada masalah. Saling ridho, nggak ada masalah. Karena ada sebagian ulama menambahkan, kamu saya nikahkan dengan putri saya, tapi berikan mahar sekian, 100 dinar atau 1000 dinar untuk saya. Untuk anak saya silahkan kau berikan berapa sesuai kesepakatan. Untuk saya minta 1000 dinar. Banyak 1000 dinar. Ternyata laki-laki itu mampu karena dia kaya. Kemudian oleh ulama ini uang 1000 dinar dari maharnya tadi diinfakkan untuk jihad fi sabilillah. Nah, seperti ini nggak ada masalah. Karena ini laki-lakinya mau menerima, ya nggak apa-apa. Saya menerima dengan mahar yang sangat besar seperti itu. Dan kembali ke sini, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya yang dimaksud syighar adalah seseorang menikahkan putrinya kepada orang lain, tetapi syaratnya orang lain itu juga menikahkan putrinya kepada dia. Ini kata-kata putri, ini tidak harus putri. Bisa juga saudarinya. Saya punya saudari perempuan, adik misalnya. Saya nikahkan kepada teman saya. Dengan syarat kamu juga menikahkan adikmu kepada saya. Nggak usah pakai mahar. Mereka adik kita aja, kita paksa aja. Nggak bisa. Kalau pakai mahar, maka boleh. Tetapi dengan syarat atas ridho keduanya. Karena bisa jadi ini perempuan tidak ridho. Saya nggak mau sama dia. Tapi kalau ridho, nggak ada masalah. Saya nikahkan dengan teman saya. Dan teman saya menikahkan saya dengan adik dia. Ya, tukar menukar adik seolah-olah. Tapi ada maharnya dan keduanya ridho, nggak apa-apa. Karena sudah memenuhi syarat sah nikah. Ya, boleh seorang perempuan dinikahkan dengan keridhaan dia. Inilah hukum-hukum fikih nikah yang dapat kita baca pada malam hari ini. Adapun sisa-sisa hadis yang masih ada dalam bab ini, insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang, supaya ada waktu untuk tanya jawab dalam majelis ini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil